Islam radikal mengklaim menyelamatkan agama. Namun dari Suriah hingga Somalia, dari Irak hingga Nigeria, justru melakukan hal yang berlawanan. Sebanyak 13 juta warga Suriah mengungsi dari rumah mereka, banyak di antaranya karena pemboman yang dilakukan oleh milisi Sunni dan Syiah. Di Nigeria Utara, Boko Haram membakar ratusan masjid dengan alasan mereka terkotor. Di Yaman, pejuang Houthi membombardir kota-kota Sunni atas nama Islam Syiah, sementara bom-bom Saudi jatuh sebagai balasan. Di seluruh dunia Muslim, kekerasan terparah tidak lagi terjadi antara Muslim dan non-Muslim, melainkan antara Muslim dengan Muslim. Ini bukan narasi Barat, ini adalah perang saudara, agama, politik, dan generasi yang terjadi di dalam Islam itu sendiri. Dan jika gerakan radikal terus menang, mungkin tidak akan tersisa apa-apa dari agama yang mereka klaim lindungi. Jadi inilah pertanyaan yang perlu kita jawab. Bagaimana upaya menyelamatkan Islam justru mengakhiri dengan menghancurkannya? Karena di mana saja Islam radikal menyebar, pola yang sama selalu terulang. Kota-kota berubah menjadi puing-puing, ekonomi kolaps, komunitas terpecah belah, dan agama itu sendiri menjadi sesuatu yang ditakuti orang, bukan sesuatu yang diterima dengan sukacita. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Lihatlah geografinya, dari Afrika Barat hingga Asia Tengah, dari Semenanjung Arab hingga Sahel, setiap wilayah di mana gerakan radikal merebut kekuasaan mengikuti lintasan yang sama. Janji akan ketertiban, penegakan dengan kekerasan, kolaps masyarakat, pengungsian massal. Ada mekanisme yang bekerja di baliknya, sebuah jerat yang terkunci saat ekstremis menguasai kendali. Dan begitu terpicu, ia menciptakan siklus yang memelihara dirinya sendiri, mengubah setiap kemenangan menjadi benih dari bencana berikutnya. Suriah membuktikannya. Sebelum tahun 2011, ia adalah negara berpenghasilan menengah dengan infrastruktur yang berfungsi dan perdagangan regional. Kini, lebih dari 90% warga Suriah hidup dalam kemiskinan. Setengah dari infrastruktur negara ini hancur. Kota-kota seperti Aleppo, yang dulunya merupakan pusat perdagangan yang makmur, kini menjadi kuburan dari bangunan yang runtuh. Dan 13 juta orang, sekitar separuh dari populasi sebelum perang, telah terdampar atau terbunuh. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Suriah menyusut lebih dari 50%. Itu bukan resesi, itu adalah kolaps peradaban. Yaman lebih buruk. Ratusan ribu orang tewas dalam perang yang melibatkan Arab Saudi, Sunni, melawan Iran, Syiah, dengan warga Muslim Yaman terjebak di antara keduanya. Jutaan orang kelaparan. Sebuah negara yang dulunya memiliki kota-kota yang berfungsi, kini menjadi wilayah yang dikontrol milisi, di mana air bersih menjadi barang mewah. Afghanistan, ekonominya kolaps 20%-30% dalam waktu 1 tahun setelah pengambil alihan Taliban. 3 dekade pembangunan, sekolah, rumah sakit, infrastruktur, hilang dalam waktu 12 bulan. Keluarga menjual anak-anaknya untuk bertahan hidup, dan setiap profesional yang mampu membangun kembali telah mengungsi atau dalam proses mengungsi. Inilah kebangkitan Islam radikal dalam praktiknya. Namun jumlah korban jiwa dan kehancuran ekonomi hanya gejala belaka. Kerusakan yang sebenarnya lebih dalam, sampai pada fondasi utama makna Islam bagi orang yang mengikutinya. Untuk memahami bagaimana putaran bunuh diri ini bekerja, kita perlu melihat jerat di tengahnya. Bom ideologis yang meledak saat ekstremis menyatakan mereka telah menemukan Islam yang satu-satunya. Secara teoritis, Islam membayangkan komunitas global umat beriman, ummah, yang terikat oleh keyakinan yang sama. Itulah mimpinya, sebuah peradaban yang disatukan oleh kecintaan pada Tuhan, melampaui ras dan kebangsaan. Dalam praktiknya, pengikut Islam radikal menghancurkan mimpi itu pada saat mereka menyatakan bahwa interpretasi mereka adalah satu-satunya yang sah. Karena saat satu faksi menyatakan monopoli atas kebenaran agama, setiap Muslim lain menjadi musuh potensial. Bukan hanya saingan, bukan hanya orang dengan pandangan berbeda, melainkan ancaman eksistensial bagi agama yang benar yang harus dihilangkan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, dan konsekuensinya sangat dahsyat. Pada abad ke-7, baru 1 generasi setelah Nabi Muhammad, sekelompok bernama Khawarij muncul sebagai ekstremis pertama dalam sejarah Islam. Mereka percaya bahwa hanya mereka yang benar-benar beriman. Semua orang lain, bahkan Khalifah Ali, sepupu dan menantu Nabi, adalah orang yang keluar dari agama yang layak dibunuh.
Khawarij membuat komunitas muslim saling berperang, membantai sesama penganut agama karena masalah doktrin. Mereka membunuh Ali, mereka menyatakan setiap muslim yang berdosa sebagai orang tidak beriman. Mereka menciptakan ideologi yang begitu kaku, sehingga menjadikan tetangga sebagai eksekutor. Ulama Islam menghabiskan berabad-abad untuk memperingati mereka, menjadikan mereka sebagai ancaman internal terbesar bagi Islam. Peringatan itu terlupakan atau diabaikan, karena gerakan jihadis saat ini adalah Khawarij baru dengan senjata modern. ISIS, Al-Qaeda, Taliban, Boko Haram, masing-masing bersikeras sedang membangkitkan Islam yang sebenarnya. Masing-masing menyatakan Muslim yang tidak setuju sebagai orang kafir. Masing-masing menghidupkan buku petunjuk Khawarij. Nyatakan diri Anda suci, nyatakan semua orang lain kotor. Hilangkan kekotoran itu. Ini adalah takfir, menyatakan seorang Muslim lain sebagai orang tidak beriman. Dan ini adalah bom di tengah segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Begitu Anda meyakinkan diri sendiri bahwa sesama Muslim sebenarnya bukan Muslim, tidak ada batasan apapun yang dapat Anda lakukan terhadap mereka atas nama Tuhan. Larangan normal terhadap pembunuhan penganut agama hilang. Perintah untuk kasih sayang dan pengendalian diri tidak relevan. Anda bukan membunuh Muslim, Anda mengeksekusi orang yang keluar dari agama. Ini adalah jerat tanpa jalan keluar. Karena semakin keras gerakan radikal berusaha menegakkan visi mereka, semakin banyak Muslim yang mereka tolak keluar. Setiap desa yang mereka kuasai harus dibersihkan dari praktik tidak suci. Setiap masjid yang tidak dibangun sesuai dengan spesifikasi mereka, dihancurkan. Setiap imam yang tidak mau tunduk menjadi pengkhianat agama. Di Afghanistan, Taliban menyiksa Hazara Syiah dan Sufi sebagai kelompok yang menyimpang. Perumahan Hazara dibom, masjid diserang saat sholat. Di Irak dan Suriah, ISIS melakukan perang genosida terhadap Syiah, membom masjid saat sholat Jumat, mengeksekusi seluruh desa. Pada tahun 2014, ISIS membantai lebih dari 1.700 kadet Angkatan Udara Syiah di Camp Spacer. Mereka ditempatkan berbaris, ditembak, difilmkan. Di Pakistan, milisi Sunni ekstrim telah membunuh ribuan orang dalam serangan terhadap masjid dan pawai Syiah. Dokter, guru, pengacara Syiah dibunuh. Semua dibenarkan dengan menyatakan mereka sebagai orang sesat. Kekerasan tidak berhenti pada perpecahan Sunni versus Syiah. Kelompok radikal memecah belah mazhab mereka sendiri. Di Nigeria, Boko Haram membunuh imam Sunni utama dan menyerang makam Sufi, menyatakan mistisisme Islam sebagai syirik. Di Somalia, Al-Shabaab menyatakan pemimpin Muslim lokal sebagai orang kafir karena menentang mereka. Bahkan ekstremis pun berpecah. ISIS dan Al-Qaeda menjadi musuh. Masing-masing menyatakan yang lain menyimpang. Faksi Taliban saling bertempur. Cabang baru selalu muncul, lebih ekstrim dari sebelumnya. Yakin bahwa generasi sebelumnya telah menjual diri. Inilah yang dihasilkan oleh jerat itu. Daftar musuh yang terus berkembang. Pertama, orang tidak beriman. Kemudian mazhab saingan. Setelah itu, anggota mazhab Anda sendiri yang tidak cukup taat. Kemudian mantan sekutu yang tidak cukup ekstrim. Tidak ada masyarakat yang dapat bertahan dari penyelidikan tanpa akhir. Namun disinilah hal ini menjadi lebih berbahaya. Karena ini bukan hanya perdebatan teologis. Jerat itu menciptakan kehancuran dunia nyata yang mengubah seluruh generasi. Dan biaya manusia sangat luar biasa. Mulai dari kaum muda, generasi yang seharusnya membawa Islam ke masa depan sedang menjauh dari agama itu.